Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa madzalika jari wa jabali bihi fi kulli adbari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'd. Pertama-tama yang saya hormati kepada Bapak atau Ibu yang sedang menyaksikan video kali ini. Yang kedua, kepada teman-temanku sekalian yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video kali ini. Di video kali ini saya akan sedikit membahas tentang sintaksis. Sebelum kita memasuki materi, marilah kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa sih yang dimaksud dengan sintaksis? Sintaksis adalah, ini menurut pendapatnya dari seorang ahli, yaitu Krida Laksana. Beliau berpendapat sintaksis ialah cabang linguistik atau cabang ketatabahasaan yang mempelajari pengaturan dan hubungan antara kata dan kata, atau antara kata dan satuan-satuan yang lebih besar, atau antar satuan yang lebih besar itu di dalam bahasa. Artinya sintaksis itu ialah cabang ilmu bahasa yang mempelajari bagaimana pengaturan dan hubungan kata-kata dalam membentuk frase, klausa, dan kalimat. Dan ada lagi pendapatnya dari seorang ahli, yaitu Ramlan, menyatakan bahwa sintaksis ialah cabang ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa dan frase. Selanjutnya, apa sih ruang lingkup kajian sintaksis? Itu ada 4 ruang lingkupnya. Yang pertama kata, yang kedua frase, yang ketiga klausa, dan yang keempat kalimat. Yang pertama kata. Kata itu apa sih? Kata adalah satuan gramatik bebas terkecil yang bermakna. Jenisnya ada 2, yaitu kata penuh dan kata tugas. Lalu ada nomina, pronomina, verba, adjektiva, numeralia, preposis, konjungsi, dan adverbia. Kata penuh adalah kata yang secara leksikal memiliki makna, mempunyai kemungkinan untuk mengalami proses morfologis, merupakan kata terbuka dan dapat berdiri sendiri sebagai sebuah tuturan. Yang termasuk pada kata penuh adalah nomina, verba, adjektiva, dan numeralia, pronomina. Yang kedua, kata tugas adalah kata yang secara leksikal tidak memiliki makna, tidak mengalami proses morfologis, merupakan kata tertutup dan tidak dapat berdiri sendiri sebagai sebuah tuturan. Yang termasuk kata tugas adalah preposisi, adverbia, dan konjungsi. Yang kedua, frase. Apa sih frase itu? Frase adalah satuan gramatik yang terdiri atas 2 kata atau lebih yang tidak melampaui batas fungsi. Pendapat dari seorang ahli, yaitu Ramlan.
frasa tuh ada dua jenis. Yang pertama jenis endosentrik, yang kedua frasa eksosentrik. Nah, yang di frasa endosentrik itu ada 3, yaitu atributif, yang kedua koordinatif, yang ketiga apositif. Pertama, frasa endosentrik adalah frasa yang mempunyai distribusi yang sama dengan unsurnya, baik semua unsurnya maupun salah satu dari unsurnya. Contohnya, 2 orang mahasiswa sedang membaca buku baru di perpustakaan. 2 orang mahasiswa itu endosentriknya atau sedang membaca juga itu endosentriknya, atau buku barunya juga itu endosentriknya. Koordinatif yaitu ayah dan ibu, bekerja atau belajar, suami istri. Atributifnya buku baru, sedang membaca, malam ini sangat bangga. Selanjutnya apositif, Yogyakarta kota pelajar. Yang kedua, frasa eksosentrik, yaitu frase yang tidak mempunyai unsur yang sama dengan unsurnya. Contohnya di perpustakaan, ke sekolah, dari rumah. Jenis frasa ada 5 tadi. Yang pertama frasa nomina. Contohnya mahasiswa baru, dosen muda. Yang kedua frasa verba, sedang makan, tidak belajar. Contoh-contohnya. Yang ketiga frasa adjektiva, kemarin pagi, amat cantik. Yang selanjutnya frasa numeralia. Contohnya 5 botol, hanya 1,11 saja, titik. Selanjutnya frasa preposisi, di kampus, dari desa, ke kota. Jadi itu contoh-contohnya dari frasa ini. Yang ketiga yaitu klausa. Apa sih yang dimaksud dengan klausa? Klausa adalah satuan gramatik yang terdiri atas subjek, predikat, baik disertai objek, pelengkap, dan keterangan ataupun tidak. Itu dari pendapatnya ahli, yaitu Ramlan. Klausa sama dengan subjek plus predikat, atau bisa disertai objek, pelengkap, dan keterangan ataupun tidak. Setiap konstruksi sintaksis yang terdiri atas subjek dan predikat tanpa memperhatikan intonasi atau tanda baca akhir dan merupakan bagian dari konstruksi yang lebih besar. Penggolongan klausa berdasarkan unsurnya, unsur internya atau unsur dari dalam itu ada 2, yaitu klausa lengkap dan klausa tak lengkap. Klausa yang lengkap adalah terdiri atas subjek plus predikat atau predikat plus subjek. Yang kedua, klausa tak lengkap itu ada predikat disertai objek, pelengkap, dan keterangan. Yang kedua, berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat. Klausa positif yaitu tidak memiliki kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat. Yang selanjutnya klausa negatif,
memiliki kata negatif yang secara gramatik menegatifkan predikat. Contohnya belum, koma, tidak, koma, tak, koma, tiada, koma, bukan, koma, jaringan. Bukan, koma, jangan. Jadi itu ada dua. Berdasarkan ada tidaknya kata negatif yang secara gramatik mempunyai menegatifkan predikat, yaitu klausa positif dan klausa negatif. Yang ketiga dari penggolongan klausa ini ada namanya berdasarkan kategori kata atau frasa yang menduduki fungsi predikat, yaitu klausa nomina, klausa verba, klausa numeralia, klausa preposisi, dan klausa adjektif. Klausa lengkap, contohnya anak itu sangat cerdas. Klausa tak lengkap, contohnya membantah dirinya terlibat. Dari klausa positif, contohnya mereka diliputi oleh perasaan senang. Yang klausa negatif, contohnya mereka tidak malas. Klausa nomina, contohnya dia karyawan suatu perusahaan. Klausa verbal, contohnya Ahmad sedang membaca novel. Klausa adjektifal, contohnya ia benar-benar anak yang jenius. Yang klausa preposisi, contohnya orang tuanya di rumah. Yang terakhir yaitu kalimat. Apa sih kalimat itu? Kalimat adalah satuan bahasa terkecil dalam wujud lisan atau tulisan yang mengungkapkan pikiran yang utuh. Pendapat dari ahli yang bernama Alwi. Dalam wujud lisan, kalimat diucapkan dengan suara naik turun dan keras lembut disertai jeda dan diakhiri dengan intonasi akhir yang diikuti oleh kesenyapan yang mencegah terjadinya perpaduan ataupun asimilasi bunyi ataupun proses fonologis lainnya. Dalam wujud tulisan berhuruf Latin, kalimat dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik, tanda tanya ataupun tanda seru. Sementara itu, di dalam yang disertakan pula berbagai tanda baca seperti koma, titik, dua, tanda pisah, dan spasi. Struktur kalimat dasar. Kalimat dasar adalah kalimat yang satu terdiri atas satu klausa, yang kedua unsur-unsurnya lengkap, dan yang ketiga susunan unsur-unsurnya menurut urutan yang paling umum, dan yang terakhir tidak mengandung pertanyaan atau pengingkaran. Fungsi sintaksis unsur-unsur kalimat. Fungsi predikat merupakan konstituen pokok yang disertai subjek di sebelah kiri, dan jika ada konstituen objek pelengkap dan atau keterangan wajib di sebelah kanan. Yang fungsi subjek adalah merupakan fungsi sintaksis terpenting yang kedua setelah predikat, yang pada umumnya berupa nomina, frasa nomina, dan klausa. Fungsi objek adalah merupakan konstituen kalimat yang kehadirannya dituntut oleh predikat yang berupa verba transitif pada kalimat aktif. Fungsi pelengkap sering dikasihkan dengan objek karena keduanya sering menduduki tempat yang sama, yakni di belakang verba. Yang selanjutnya fungsi keterangan, itu merupakan fungsi sintaksis yang paling beragam dan paling mudah berpindah letaknya. Kehadirannya bersifat mana suka atau bebas, biasanya berupa frasa nomina dan frasa adverbial.
Jenis kalimat berdasarkan jumlah klausa itu ada 2, kalimat tunggal dan kalimat majmu'. Yang kedua berdasarkan bentuk sintaksisnya, ada kalimat deklaratif, kalimat berita, ada namanya kalimat imperatif, kalimat perintah, ada namanya kalimat interrogatif, kalimat tanya, dan yang terakhir kalimat eksklamatif, kalimat seruan. Berdasarkan kelengkapannya, unsurnya ada 2, kalimat lengkap dan kalimat tak lengkap. Berdasarkan susunan objeknya atau berdasarkan susunan subjek dan predikat itu ada 2, kalimat biasa dan kalimat inversi. Yang selanjutnya berdasarkan peran fungsi sintaksisnya, itu kalimat aktif dan pasif. Yang terakhir berdasarkan cara pengungkapannya, ada namanya kalimat langsung dan kalimat tak langsung. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Banyak kata dan salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.